Ustadz, saya mau bertanya perihal perbedaan pendapat terhadap Al-Fatihah itu dibacakan saat menjadi imam, itu dizaharkan atau disirkan ketika maghrib ataupun isya. Di sini saya punya pengalaman, jadi karena saya kebiasaannya pakai bismillahnya itu dizaharkan, setelah sholat itu ada salah satu makmum itu memberikan pendapatnya kepada saya. Okay. Lalu beliau bilang bahwa yang benar adalah disirkan gitu. Terus kalau yang saya ketahui kan dua-duanya boleh gitu ya. Maksudnya sama-sama itu punya pendapat masing-masing. Terus ketika setelah itu setelah mendapatkan pendapat itu, saya bingung untuk menyikapinya gitu, menyikapinya. Apakah setelah itu saya akan tetap menggunakan bismillah dengan dizaharkan atau lebih baik disirkan gitu? Baik. Anda bisa baca kitab? Belajar? Belum, Ustaz. Baik. Nanti cari buku namanya Tafsir Ayat Ahkam. Karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Di pembahasan Al-Fatihah. Saya berikan referensinya dulu karena Anda ingin menjawab dengan argumentasi pada orang yang merasa benar dan merasa kuat dengan argumentasi. Itu butuh referensi ini ya. Di situ nanti akan dibahas tentang pandangan terkait Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah, apakah dibacakan keras, jahar ataukah silent, dia sir. Singkatnya, ada yang meriset 70 hadis terkait Bismillahirrahmanirrahim dibacakan dalam Al-Fatihah. 70 hadis ini bersumber kepada Nabi dibagi 4 bagian, 4 cara. 4 cara ini muncul awalnya saat Ibnu Abbas, sahabat kecil belia, itu bertanya pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan surat satu ke surat yang lainnya sehingga tidak diduga semua surat itu nyambung? Ya, jelas ya? Jadi Al-Fatihah ke Al-Baqarah, ke Ali Imran, ke An-Nisa terus. Maka pertanyaan itulah kemudian yang melahirkan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah setiap surat itu selain surat At-Taubah, ya, itu semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya untuk pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Jadi apa tandanya Al-Baqarah selesai, Bismillahirrahmanirrahim, muncul surat baru Ali Imran. Jelas? Nah, ketika Al-Fatihah dibacakan oleh Nabi, cara baca Nabi itu dengan Bismillahirrahmanirrahim ada 4 cara dan ini 70 hadis. Cara pertama, beliau bacakan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Cara kedua, beliau bacakan sir, silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, kalau silent, sir, jangan tempelkan di mic. Cukup kita yang dengar. Jadi nggak usah kasih tanda ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya jahar juga. Ya kan? Silent. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Sebelum tadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim turun, kan dimulai dari Alhamdulillah. Makanya ada hadis-hadis viral, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bacanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu sebelum periode Bismillah turun. Jelas? Maka tidak baca tuh langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang keempat, kadang dibaca jahar rakaat pertama, yang selanjutnya nggak dibaca lagi. Ya, waktu sholat Jumat, Imam Syekh Sudais pernah di sini ngimami di Istiqlal. Yang pertama baca Bismillah dijaharkan, selanjutnya nggak baca. Ya, atau disirkan dalam versi Ahmad bin Hanbal. Keempat-empatnya ini ada. Maka 4 ini disebut manhaj. Semua petunjuk dari Nabi tentang cara baca. Kalau kita pilih salah satu, itu namanya madhab. Karena nggak mungkin keempat-empatnya. Ya, coba Anda jadi imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin. Anda harus pilih salah satu. Ketika Anda pilih madhaba ilaihi, apa yang Anda ingin pilih sesuai dengan selera Anda, sesuai petunjuk Nabi, itu disingkat jadi madhab. Maka Imam Syafi'i memilih untuk yang jahar. Prinsip Imam Syafi'i itu begini. Kalau dibaca, yang penting Nabi contohkan, ada dalilnya. Kan ada pahalanya daripada nggak dapat sama sekali. Kalau saya jaharkan, makmum ikut dengar, mereka pun dapat pahala.
Maka dipilih yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih yang nggak baca. Saya ambil riwayat pertama saja, yang Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena dialog di hadis qudsinya pakai Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka milih itu. Imam Ahmad datang, saya ambil yang tengah-tengah deh. Daripada ini nggak dibaca, ini jahar, saya ambil yang sirnya saja. Tiga-tiganya ada. Abu Hurairah meriwayatkan jauh sebelumnya, meriwayatkan yang keempat. Baca rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya tidak. Empat-empatnya ada dari Nabi. Jelas? Yang salah, yang tidak baca Fatihah dan yang tidak sholat. Paham? Jadi kalau mungkin ada yang berpendapat bahwa, wah itu nggak benar, yang benar yang ini. Jangan cepat marah, jangan menyalahkan, dipahami saja, mungkin baru dapatnya yang satu dari empat itu. Jelas ya? Oh Anda benar, terima kasih. Mungkin saya belum dapatkan yang Anda tadi dapatkan. Baiklah, saya akan belajar lagi, nanti saya pelajari, mudah-mudahan dapat seperti Bapak tadi. Lalu ketika Anda besoknya datang, bawalah yang keempat-empatnya tadi. Pak, kok saya dapatnya 4 ya gitu. Jelas ya? Itu cara terbaik, itu disebut hikmah namanya. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang keras di hadapan Anda, jangan nasihati. Karena dia akan bertahan dengan mengatakan, saya sudah paham ini dari awal. Dan jangan berdebat, tapi datanglah dengan hikmah yang memberikan kesan mendalam supaya ada kesadaran yang baik pada dirinya. Ya, hadis riwayat Musnad Ahmad nomor hadis 4339. Cuma ketika menulis Arabnya ditulis begini, ya. 439, ya, 339.
Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah salin, ditulis 3439. Nah, ini ya. Di halaman 87-nya. Jadi yang benar yang ini. Nah, beliau cantumkan di situ. Hadis riwayat Ali, hadis yang sama, disampaikan qala wajjahtu tidak menggunakan ini. Wajjahtu tidak menggunakan ini. Ya, jelas ya? Jadi kalau Anda ingin membacakan doa iftitah atau istiftah, membaca menggunakan wajjahtu, ininya tidak dibaca. Jelas di sini? Baik, pelan-pelan. Jadi itu satu. Silahkan Anda pilih keutamaan sesuai dengan kebutuhan. Dua-duanya bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dalam pertanyaan ini, kapan baca Allahumma ba'id dan kapan baca wajjahtu? Kita lihat dulu. Kan ada 12 doa ya, yang sering dibaca oleh Nabi, yang Allahumma ba'id, yang sedang tenang keadaan biasa, dan wajjahtu. Pertanyaannya, gini cara membacanya. Anda kalau belajar fikih salat, menemukan hadis, cari dulu Nabi bacanya kapan. Praktekan itu kapan. Ya. Maknanya bagaimana? Ternyata ditemukan Rasulullah itu, kalau beliau membaca Allahumma ba'id, itu seringkali membaca dalam salat siang. Khususnya yang fardu. Ini dari mulai salat fajar sampai dengan salat isya. Ya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah, seringkali yang Allahumma ba'id baini. Yang itu. Jarang baca yang lain, walaupun pernah sesekali baca yang wajjahtu dan seterusnya. Ya. Tapi kalau beliau menunaikan sholat malam, dalam tahajudnya, dalam qiyamnya, itu yang sering kali dibaca bukan yang Allahumma ba'id, tapi yang wajjahtu. Yang wajjahtu. Nah, ini ilmu yang mau saya sampaikan sejenak. Ya, kalau Anda ada yang mau dituliskan pertanyaan, boleh nanti dikumpulkan saja. Kalau Anda beraktivitas, banyak mana dilakukan? Siang atau malam? Siang. Maaf. Orang yang sering beraktivitas itu lebih besar kemungkinan salahnya dibandingkan dengan orang yang diam. Mulut yang banyak bicara itu besar kemungkinan banyak kelirunya dibandingkan dengan orang yang menahan pembicaraannya. Kaki yang banyak melangkah itu kemungkinan banyak salahnya dibandingkan dengan orang yang banyak mengistirahatkan kakinya. Insyaallah. Maka Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya. Ketika Nabi membimbing kita untuk menunaikan sholat, dari mulai fajar misal ketemu dengan zuhur. Saya mau tanya nih, sebentar lagi sholat zuhur. Tadi sholat subuh jam berapa? 4.14 itu adzan subuh. Ya, baik. Sekitar 4.14 adzan subuh, kemudian sholat. Taruhlah dari jam 4 sampai dengan jam 9, kurang lebih ada 5 jam. Ya. Saya mau tanya, sampai dengan Anda duduk di sini, siapa yang tidak punya dosa dari jam 4 sampai jam 9 ini? Boleh angkat tangan. Hati-hati, hati-hati. Dalam setiap menit barangkali ada dosa muncul. Ya. Ketika Anda duduk barangkali sudah terpikirkan sesuatu yang lain. Ya. Tuh Ustaz tadi kenapa pecinya begitu ya? Kenapa bajunya begitu? Mungkin saja terjadi. Ya. Di pikiran kita kadang keliru, tangan kita keliru. Nah perhatikan, saat Anda masuk kepada zuhur, misal selang dari 6 jam, dari mulai fajar, maka tidak ada manusia luput dari dosa. Ketika Anda sholat, Anda bacakan, perhatikan kalimatnya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal. Perhatikan terjemahannya. Ya Allah, jika hamba dalam solat ini datang membawa kesalahan yang hamba perbuat sebelum solat, mohon jauhkan, bukan cuma bersihkan, tapi jauhkan antara hamba dengan kesalahan hamba. Pakai alif, ba'id. Ba'id itu sejauh-jauhnya hamba gak mau lihat lagi. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat, gak pernah ketemu. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Kalau dosa hamba begitu pekat, kesalahannya begitu keliru luar biasa, mohon bersihkan ya Allah seperti noda dibersihkan dari pakaian. Allahumma ighsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Kalau begitu kotor luar biasa, kalau perlu baiklin saja menggunakan air yang sangat dingin. Sampai-sampai Abu Bakar saat bertakbir itu ingin mengucapkan demikian, saat bertakbir saja itu sudah gemetar tangannya. Saking takutnya kalau beliau dalam salat membawa dosa. Saking takutnya. Padahal kata Nabi, ini sahabat luar biasa, pahanya saja tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Tapi saat takbir dia masih gemetaran karena takut membawa dosa. Dibacakan itu. Makanya muncul hadis Nabi, salat yang satu dengan salat yang lainnya menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya selama bukan al-kabair. Pernah dengar hadisnya? Makanya Anda saat membacakan doa itu Allahumma ba'id, bukan sekedar lisan mengungkapkan, tidak. Tapi hati kita merasakan salah apa tadi. Barangkali seorang suami ketika sedang sholat ada kata yang kasar terhadap istrinya, terhadap anaknya. Istri ada wajah yang tidak disenangi oleh suaminya, ya. Ada ibu yang pernah menangis dalam air matanya, ada tetangga yang kecewa. Anda bertobat itu, ya. Karena itulah ketika Anda tobat, Anda minta, enak rasanya itu. Hati-hati, hati-hati.
Belum tentu kita selesai sampai sholat. Mungkin diwafatkan dalam sholat. Mungkin terjadi. Ya. Begitu Anda, Masya Allah, istighfar. Kemudian ruku, sujud. Sujud itu kan tobat lagi. Begitu Anda sujud mengingat dosa-dosa, kemudian tiba-tiba waktunya tiba untuk pulang. Diambil nyawanya oleh Allah. Meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah. Sudah diampuni dosanya. Mau meninggal dalam sujud? Nanti duhur ya, sebentar lagi. Mau silakan. Sebaliknya kalau malam, ya, yang dibaca oleh Nabi yang wajah tuh, ya, untuk menghadirkan kenikmatan dalam bacaan, karena bacaan malam beda dengan siang. Quran surah ke-73 ayat ke-6. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wab'aw wa aqwamu qila. Allah. Sungguh bacaan yang Anda bacakan ya, di malam hari itu akan lebih khusyuk, lebih menyentuh ke dalam jiwa dibandingkan yang dibaca dalam siang. Karena itu Nabi jarang sekali membaca Allahumma ba'id, tapi membaca yang wajah tuh. Perhatikan cara membacanya. Saya percepat. Wajah tuh. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Insyaallah. Ya Allah, hamba pasrahkan sepenuhnya diri hamba saat ini ya, pada Engkau penguasa langit dan bumi. Ya, perhatikan. Inna salati wa nusuki, sungguh salat yang hamba tunaikan sampai dengan malam ini dan seluruh ibadah yang hamba kerjakan sampai dengan saat ini, wa mahyaya, dan kehidupan hamba sampai malam ini, wa mamati, atau Engkau wafatkan hamba di malam ini. Coba deh Anda bangun ya, malam-malam saat sedang sunyi, sepi, tidak ada orang, Anda berkata, ya Allah, kalau Engkau wafatkan hamba di malam ini misalnya, sudah tidak ada godaan macam-macam itu. Khusyuk ke hatinya. Lillahi Rabbil Alamin, hamba ikhlas ya Allah, hanya untukmu penguasa semesta alam. La syarika lahu, hamba berjanji tidak akan musyrik lagi. Wa bidzalika umirtu, untuk itu hamba diperintahkan. Wa ana minal muslimin, wa ada awwalul muslimin, dan saya berjanji kalau diberikan kehidupan lagi di masa yang akan datang, esok harinya hamba akan menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Anda sudah janji ya. Jadi kalau misalnya kemarin mohon maaf ya, mohon maaf, salat fardunya belum sempat ke masjid di 2 waktu, misal 3 waktu ke masjid, tapi 2 tidak, maka Anda berjanji akan lebih baik dibanding hari sebelumnya. Besoknya 5 waktu ke masjid. Ya.